Loh, ini udah selesai loh. Bagus ya. Oh, kok cepet banget ini. Wah, nggak minum jamu ini masih kok cepet banget ini. Puasa, podcast untuk anak dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Kak Usmut, Ustadz paling imut. Wah, kali ini Kak Usmut tidak sendirian karena kami berempat. Wah, di sini ada Mas Adit XBO. Om Swastiastu semuanya. Ini kita punya dua boneka. Ya, ini cuman pinjem. Pinjam. Pinjamnya Mas Radit. Ini kemarin juga tayang di YouTube-nya Kak Usmut ini. Oh, iya. Lola. Ini juga Sama Pak. Wah. Oke, berhubung kemarin lagi rame tentang spirit dolls. Spirit doll. Iya, Boneka arwah. Ya? boneka bersoda. Wah, kita semuanya kemarin udah Sponsornya. Iya. Nah, berhubung Mas Adit ini adalah orang yang selalu mempekerjakan boneka, Mempekerjakan boneka. eksploitasi boneka. Bonekanya saya suruh kerja paksa ya, saya PUC. Nah, Gimana? kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi, menurut pandangan Mas Adit, hukum kita mengebot diri. Kok ketawa? Benar. Inti pembicaraan bukan lari ke sana sebenarnya. Loh, mau mana ini? Kita akan lari kemana ya? Sana aja, Bang. Kemana nih? Wah, ini mau kemana? Kalau hukum itu sudah dibahas sama ulama-ulama kita. Iya, apalagi saya tidak berkompeten di dalam hal seperti itu ya. Biarkan ahlinya ya. Biarkan ahlinya. Berbicara. Nah, berhubung Mas Adit ini di YouTube-nya tuh selalu hampir tiap hari selalu ngobrolin tentang artis. Oh ya. Gibah ini isinya. Iya. Karena memang banyak sekali yang minta request untuk membaca kira-kira artis ini asmalanya seperti apa, karirnya seperti apa. Jadi kayak gitu Mas. Mas Kak Usmut. Nah, jadi kita akan berbicara spiritual ketika seorang artis public figure yang melakukan atau mengadopsi spiritual itu kira-kira dampak. Nah, kita nanti bicara dampak ke artisnya sendiri, dampak ke para fansnya sama hater atau masyarakat umum. Ya. Jadi ketika ada public figure yang sangat terkenal melakukan hal ini, dampaknya kira-kira Dampak positif negatifnya ya, pastinya ada. Kalau positifnya itu pasti bisa jadi itu adalah teknik untuk apa ya, kalau misalkan di dunia entertain kan pasti ada gimmick-gimmick lah ya. Ada gimmick yang memang dibuat supaya sang artis atau public figure itu diberitakan ya. Ada yang seperti itu. Meskipun sang artis atau public figure ini sudah terkenal ataupun juga nggak perlu diberitakan, orang sudah tahu lah dia itu sudah. Tapi kan ya pasti akan ada seperti apa ya, peluru lah, kayak peluru untuk ditembakkan supaya namanya itu bisa eksis, tetap eksis. Nah, tapi kalau negatifnya itu tadi, takutnya nanti ada salah persepsi. Kalau misalkan boneka ini boneka arwah, kemudian juga memberikan dampak-dampak yang negatif gitu kan, takutnya seperti itu. Tapi kalau untuk para fans, kalau fansnya itu berpikir lebih positif ya, berpikir positif, pastinya akan memilih dan memilah. Ini beritanya ini memang benar hanya untuk sebatas entertain atau menggiring opini. Menggiring opini. Kira-kira ini boneka ini memang benar atau enggak, benar arwah atau bukan, atau cuman hanya sebatas untuk yaitu tadi sensasi ataupun lain sebagainya. Tapi ya kalau saya pribadi menganggap itu sebagai hiburan saja. Sebagai di dunia entertain kan memang kita melihat itu hanya sebatas untuk hiburan saja, nggak usah terlalu dipikirkan yang terlalu mumet-mumet ataupun pusing-pusing mikirnya kayak gitu kan, nggak perlu lah. nah, di dunia entertain juga ketika dia membuat sensasi kan pasti diundang kemana-mana. Nah, itu satu kali undang bisa puluhan ratusan juta mungkin. Nah, bisa. Apalagi kalau misalkan di Indonesia ya, mohon maaf, kalau misalkan kita ngomongin hal-hal yang berbau gaib, itu orang-orang Indonesia pada suka nih.
pada suka untuk membahasnya. Saya pribadi juga suka soalnya, suka membahas tentang hal-hal yang berbau-bau mistis, gaib, dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga harus pandai memilih dan memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana yang bisa kita ambil hanya sebatas hiburan, mana yang serius kita juga harus bisa mencari tahu. Soalnya jangan sampai kita salah kaprah. Takutnya nanti kalau kata Kak Usmut sendiri, nanti kalau misalkan bonekanya itu perlakukan dengan berlebihan, nanti takutnya masuk ke apa, musyrik atau syirik gitu, ataupun gimana. Nah pokoknya negatif lah, berdampak negatif lah, jangan sampai seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, Mas Adit juga kan mengeksploitasi boneka ini. Wah ya, saya VOC soalnya saya, jadi saya suruh kerja prodi gitu kan. Ya ada. Punya boneka apa saja? Saya punya satu Bajang, itu teman bener-bener seperti teman dekat saya, karena memang saya tidur sama dia. Ya saya tidur di sini, dia di sebelah saya ya. Satu ruangan Ya, videonya ada, nanti saya kasih yang videonya. Kemudian ada Jelang ya. Jelang itu singkatan dari Jelangkung ya. Boneka itu kan juga bonekanya ya, meskipun aslinya itu kalau menurut histori itu tuh bukan asli Indonesia, ada kayaknya negeri seberang atau mana itu bukan Indonesia, tapi sudah identik dengan Indonesia. Jelangkung ya itu identik. Kemudian yang ketiga itu cewek Noni. Nah, Noni ada 3 gitu. Tapi yang sering sama saya yang Haja, soalnya itu yang paling ikonik menurut saya. Oke, kembali lagi, kira-kira menurut pandangan orang umum atau hater ketika ada sosok orang terkenal melakukan itu, menurut para haternya kan biasa ngadepin artis, bahas tentang artis, ketika artis ini begini, ini rata-rata haternya larinya kemana pemikiran mereka? Mereka pasti akan menyangkut pautkan itu ke agama pastinya. Pertama itu pasti ke agama, kemudian juga tentang kepercayaan. Mereka itu pasti akan ada yang percaya, maksudnya ada yang percaya bahwa itu boneka arwah, disisipi arwah, itu pasti juga ada. Yang percaya bahwa itu hanya sebatas untuk hiburan ataupun juga hanya sebatas untuk barang koleksi, itu juga ada. Jadi pasti ada pro dan kontra. Tapi kalau saran saya ya itu tadi, anggap saja itu hanya sebatas untuk hiburan, karena ya itulah dunia entertain itu kan pasti ada gimmick-gimmick lah, ada gimmick-gimmick untuk membuat tontonan itu lebih menarik. Apalagi cerita artis itu pasti akan sangat menarik untuk diulik ataupun dikemas oleh para teman-teman media, itu pasti ada. Kalau artis-artis yang terkenal apapun jadi berita. Iya, Pakai sendal kanan duluan, jadi berita. Nggak bisa ngupas salak, jadi berita. Nggak bisa masak Indomie, Bisanya masak super mie. Oke, kalau artis apapun jadi berita. Iya, apapun jadi berita. Apalagi yang bikin sensasi yang kayak gini, wah. Ya, apalagi dalam naik, ya. tanda kutip itu tadi berbau-bau mistis, kayak gitu pasti akan bisa mendongkrak. Gimmick-gimmick seperti itu ada. Memang ada rumusnya sebetulnya. Bahkan katanya di dunia entertain ada orang yang bisa mengatur artis ini nanti diatur sama. Ya, kan Bisa ada seperti manajemen. itu. Apalagi kalau manajemen itu kan pasti kan sudah ada strategi tersendiri. Oh, si artis ini nanti kita naikkan dengan cara seperti ini. Artis B kita naikkan dengan cara seperti ini. Artis C seperti ini. Kayak misalkan ada yang dijodohkan nih, kayak artis itu ya, yang sering saya prediksi atau ramal itu kan, wah ini dijodohkan sama ini dijodohkan sama ini. Oh ternyata kalau si A sama si B ini dijodohkan, ada cerita cinta di situ, itu nanti sinetronnya akan naik project asalkan sama mereka berdua pasti naik. Nah itu kan juga salah satu cara, dan mungkin Spirit Doll ini bisa menjadi salah satu cara untuk menaikkan popularitas. Oke, antara popularitas artisnya atau bisa jadi yang menjual juga bisa. yang menjual juga bisa. Bisnis itu juga bisa. Ya siapa tahu kan endorse kan juga bisa dari produk dari produk boneka mana itu kan, misalkan boneka Pak D itu loh. Boneka Pak D itu punya produksi boneka yang kayak gini, wah di endorse sama Usmut.
Smooth. Nah, dia Nggak laku. nggak laku. Sama orang ya. Tahu kan? Ya, tapi ternyata kok ternyata laku sama Smooth. Nah, kemudian nanti gimmicknya gini ya. Ini Pak D-nya nanti dikasih kopiah Islamik gitu ya. Kan pas banget nih sama Smooth. Nah, Islamik terus Lola, misalkan Lola ini pakai hijab ya kan. Pas banget kan. Nah, terus di endorse sama Smooth, pas banget nih Islam gitu. Kemudian pasarnya makin naik. Nah, itu kan juga bisa salah satu gini. Oke, nah satu lagi dah, karena ini sudah waktunya sholat. Pesan buat ini kita, cara menanggapinya lah, orang umum. Sebagai orang umum menanggapi fenomena spiritual yang dilakukan oleh entertain. Kalau menurut saya ya anggaplah itu adalah sebatas penyaluran hobi para entertainer tadi, karena mungkin mereka memang suka sama boneka, tapi kan boneka ya nggak biasa, karena memang namanya boneka itu kan jenisnya macam-macam ya, modelnya macam-macam. Ini kan nggak tahu ini namanya siapa, maksudnya namanya Pak D Syukur, tapi kan jenis bonekanya kita ada sendiri, ini kan beda, ini beda, ya bahannya juga beda. Mungkin dengan fenomena spiritual ini ada sesuatu yang berbeda, kemudian pengen dikoleksi. Bisa aja ada yang koleksi jenglot, kan ada banyak banget. Nah, tapi kan itu nggak masalah, yang penting itu hanya sebatas koleksi saja. Ya, jadi kalau misalkan ada artis kayak gitu atau siapapun, entah itu orang terdekat kamu, anggap saja itu hanya sebatas hobi, kan koleksi, dan jangan kemudian langsung kusnuzon, jangan sampai suzon, jangan sampai suzon ya. Yang penting ya jangan suzon, karena belum tentu apa yang kita lihat itu adalah sesuatu yang salah. Bisa jadi ya itu tadi mungkin endorse atau apa ya. Jadi kita ambil sisi positifnya aja. Anggap saja itu hanya sebatas hobinya mereka, ataupun juga itu memang pekerjaan mereka, ataupun itu hanya ya sebatas hiburan lah. Kan ya itu tadi kembali ke dunia entertain, dunia hiburan. Nah, hiburan. Kecuali kalau tetangga Anda yang nggak terkenal kemudian ada koleksi-koleksi gitu terus sambil digini-gini, wah itu baru udah beda lagi, itu udah nggak entertain lagi. Ya, itu patut dipertanyakan. Mungkin besok kita bongkar sama pesulap merah. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Dari Cosmos sendiri sebagai orang yang melihat kejadian ini, kita ya lihat kapasitas kita, barang kita apa. Kalau nggak penting, nggak bisa mempengaruhi orang, nggak berpengaruh ya lewat aja. Jangan bagi fans-fansnya juga, ketika ada seorang fans pengen ngikutin tapi kita tidak mampu, jangan diikutin. Jangan sampai kita itu apa ya, kayak keluar uang, buang-buang uang. Itu untuk mengikuti hal yang sebenarnya kita itu nggak terlalu penting ya. Tidak perlu. Jadi kita lihat kapasitas kita, peran kita apa, itu sesuaikan. Oke. Ini masuk ke konten apa ya? Puasa. Podcast untuk anak dewasa. Oke, semoga pembicaraan kita ini bisa menambah kedewasaan kita, tidak hanya dari segi usia, tapi dari cara pemikiran dan cara kita bersikap. Oke, saya Kak Usmun, Ustadz Timun, Ada Desbero. Pak D Syukur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, podcast untuk anak dewasa.